Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tiba pada pelayanan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, kita mohon kekuatan Roh Kudus dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Allah yang adalah firman kehidupan kami datang di hadapan-Mu saat ini bersama keluarga kami masing-masing untuk mendengarkan kebenaran firman. Buka hati dan pikiran kami Bapa, agar firman Tuhan di saat ini dapat kami pahami, dapat kami mengerti, dan dapat kami lakukan di setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari kitab Kudus Perjanjian Baru, kitab Injil Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-21. Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-21 yang berkata-kata demikian. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya kepada nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu: terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Hosiana. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bagi kita yang mempunyai mata normal, memandang adalah suatu hal yang biasa. Saudara-saudara di pagi ini memandang saya melalui handphone saudara, melalui televisi, melalui apapun juga. Saudara-saudara bisa memandang saya. Dan saudara-saudara pun bisa dengan cepat memandang orang yang ada di sekitar kita. Bacaan kita saat ini berbicara tentang memandang, tetapi memandang pada siapa dan memandang yang bagaimana. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Injil Yohanes adalah Injil yang paling akhir penulisannya dibandingkan dengan ketiga Injil lainnya. Sangatlah mungkin Injil Yohanes ini ditulis setelah tentara Romawi menghancurkan Bait Allah dan mengakhiri pemberontakan Yahudi pada tahun 70 Masehi. Dan pada masa itu orang Kristen mengalami masa yang sulit, karena selain tidak diterima oleh pemerintah Romawi, mereka juga dikucilkan oleh orang-orang Yahudi. Dalam penulisan Injil Yohanes, penulis sering memakai kiasan tentang terang dan gelap. Termasuk di dalamnya perikop pembacaan kita pada saat ini. Penulis bicara tentang terang dan gelap. Allah dan firman-Nya adalah terang,
dan dunia berada di dalam kegelapan. Perlawanan kata terang dan gelap juga dipakai untuk membedakan mereka yang menerima Kristus dan mereka yang tidak percaya kepada Kristus. Maka bagi penulis Injil Yohanes, meskipun berada di dalam berbagai kesulitan dan penderitaan hidup, hal yang paling penting dipertahankan adalah percaya dan mengikuti Kristus, sang sumber terang dunia. Bacaan kita saat ini berbicara tentang atau merupakan isi percakapan antara Tuhan Yesus dan Nikodemus. Dalam bacaan kita saat ini dibahas tentang bagaimana kehidupan bangsa Israel. Bangsa Israel yang pada saat itu dalam perjalanan setelah keluar dari perbudakan di tanah Mesir, lalu kemudian mereka mengelilingi padang gurun, dan di dalam padang gurun itu mereka melakukan pemberontakan yang sangat luar biasa, bukan hanya kepada Musa tapi juga kepada Tuhan Allah yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Lalu terjadi peristiwa, muncul ular-ular yang kemudian ular-ular tersebut mematuk orang-orang Israel, dan pada saat itu sangat banyak orang Israel yang mati karena ular tersebut. Ketika terjadi kematian, maka mereka pun mulai menyesali apa yang terjadi. Lalu mereka pun datang kepada Musa dan memohon agar Musa berdoa kepada Tuhan agar mereka diselamatkan dari ular-ular yang mematuk mereka. Apa yang dilakukan oleh Musa sesuai dengan perintah Tuhan? Musa membuat sebuah ular tembaga, lalu ular itu ditaruh di tiang, dan setiap orang yang sudah dipatuk oleh ular, jika memandang ular yang dibuat oleh Musa di tiang tersebut, maka orang tersebut dalam sekejap akan sembuh. Dan itu yang dilakukan oleh orang Israel. Mereka melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Musa, yaitu dalam keadaan yang sudah menderita itu diserang ular pedung yang mematikan, mereka memandang pada ular tembaga yang dibuat oleh Musa, dan mereka mendapatkan kesembuhan. Bangsa Israel atau setiap orang yang pada saat itu melihat pada ular yang dibuat oleh Musa di tiang, mereka mendapatkan kepulihan atau mendapatkan kesembuhan. Cerita ini diparalelkan dengan kehidupan orang percaya zaman sekarang ini. Kehidupan orang percaya zaman sekarang ini yang hidup di dalam kegelapan karena dosa yang dilakukan, yang hidup di dalam kegelapan karena dosa, dan karena itu hidup di dalam bayang-bayang maut atau hukuman. Dan setiap orang yang berada dalam bayang-bayang maut, yang berada di dalam kegelapan, yang berada di dalam hukuman, diperintahkan untuk memandang pada salib Kristus. Memandang pada salib Kristus, melihat pada salib Kristus, yang dengan demikian ketika kita melihat dan memandang pada salib Kristus, membuat kita menyadari begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Begitu besar kasih Allah akan kehidupan dunia dan manusia, sehingga setiap orang yang memandang pada salib Kristus memperoleh keselamatan. Kenapa? Karena ketika memandang pada salib Kristus, maka kita semua mampu memahami bahwa betapa kita adalah orang berdosa yang harusnya dihukum, yang harusnya mati, tapi Kristus melalui penyalibannya memperjuangkan kita semua, menggantikan kita semua, sehingga kita tidak jadi dihukum, kita tidak jadi mati, tapi justru kita mendapatkan kebebasan dan keselamatan di dalam Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang dianjurkan oleh, atau itulah yang menjadi bahan bacaan kita saat ini. Memandang pada salib Kristus, selalu melekatkan pandangan kita pada Kristus sang sumber terang, agar supaya hidup kita tidak dikuasai oleh kegelapan, agar supaya kita tidak akan hidup di dalam kegelapan, tapi justru
dalam terang Kristus kita hidup di dalam keselamatan. Kita mendapatkan keselamatan dengan memandang pada salib Kristus, dengan melihat pada salib Kristus, karena di atas kayu salib itulah Sang Kristus telah berkorban menggantikan kita umat manusia menjadi orang yang dihukum dan mati. Tapi sebagai gantinya kita manusia mendapatkan keselamatan. Kita manusia mendapatkan kebebasan dari dosa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sudah berada di minggu Prapaskah yang keempat. Minggu di mana kita menghadapi, memaknai, melihat kembali penderitaan yang sudah dilakukan oleh Kristus untuk menebus dosa kita manusia. Minggu di mana kita memaknai setiap penderitaan yang dialami oleh Yesus sampai pada puncaknya kematian di kayu salib untuk menebus dosa kita. Dan bagi kita yang sudah ditebus, kita yang saat ini pun sedang memikul salib kita masing-masing, pagi ini kita diingatkan untuk tetap setia. Untuk tetap setia memikul salib kita masing-masing, karena pada akhirnya kita semua pun akan mendapatkan tempat perhentian, meletakkan salib kita seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas bukit Golgota. Dan bagi setiap kita yang sedang memandang pada salib Kristus, yang juga sedang memikul salib kita masing-masing, mari kita tetap setia. Mari kita tetap setia kepada Tuhan, karena kita tahu bahwa Tuhan pasti akan menguatkan kita dalam memikul salib ini. Tetaplah pikul salib kita masing-masing, setia dan pandang pada salib Kristus, maka kita pun bisa menanggung salib kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena anugerah-Mu, kasih sayang-Mu yang selalu dilimpahkan dalam hidup kami. Terima kasih karena kami masih tetap diperkenankan oleh Tuhan untuk menata, meniti, berjalan dalam kembara juang kami di dunia ini dengan memikul salib kami masing-masing. Biarlah kami tetap setia memikul salib kami, karena pada akhirnya kami juga akan mendapatkan perhentian dan kemenangan seperti Engkau. Bapa di sorga, berkati jemaat Gemindo Antioquia. Biarlah kehidupan jemaat ini tetap diberkati oleh Tuhan. Pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh presbiter, pendeta, penatua, dan diaken diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah mereka mampu melakukan tugas pelayanan mereka dengan baik. Seluruh jemaat dalam setiap tanggung jawab, dalam semua aktivitas mereka, dalam semua kerja usaha mereka, Tuhan memberkati dan menyertai. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur di pagi hari ini. Amin.